إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, karena dengan itulah kita akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Salah satu kebaikan yang diberikan oleh Allah di dunia adalah beliau diangkat sebagai nabi. Dan salah satu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia adalah akhlak yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau berada di dalam akhlak yang agung. Para ulama mengatakan ada akhlak hasanah, akhlak yang baik, ada akhlak karimah, akhlak yang mulia, ada lagi akhlak azimah, akhlak yang agung. Ini adalah akhlak yang paling tinggi tingkatannya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlaknya tidak hanya hasan, tidak hanya karimah, tetapi akhlaknya sampai pada tingkatan azimah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang berisi tentang akhlakul karimah atau akhlakul azimah, akhlak-akhlak yang baik. Di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka tetangga memiliki hak yang besar. Apalagi tetangga seorang muslim, maka haknya double. Yang pertama hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai muslim. Apalagi tetangga muslim tadi adalah kerabat kita, maka haknya lebih besar. Dia memiliki 3 hak: hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai kerabat. Semua tetangga wajib kita muliakan meskipun dia adalah orang kafir. Maka seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As ataupun yang lain, kalau dia menyembelih korban atau dia menyembelih aqiqah misalnya, maka dia akan bertanya, hal tuhdi li jarinal yahudi, apakah engkau sudah menghadiahkan apa yang kita sembelih ini kepada tetangga kita yang Yahudi? Yahudi saja, kalau dia tetangga maka wajib kita tetap memuliakannya. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Seolah-olah beliau mengatakan, siapa yang tidak memuliakan tetangga berarti tidak iman kepada Allah dan hari akhir, alias tidak sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu marilah kita jaga hak-hak tetangga. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyakiti tetangga, meskipun itu hanya dengan ucapan. Karena ucapan yang menyakiti tetangga menyebabkan kita masuk neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Demikian juga jangan sampai kita berbuat sesuatu yang kita tidak sadari akan mengganggu tetangga. Misalnya parkir motor di depan rumah tetapi tidak benar, sehingga mengganggu tetangga kita yang lewat. Gangnya sempit, dia memasukkan mobil jadi susah. Ini sudah termasuk mengganggu tetangga.
diharamkan hukumnya di dalam Islam. Parkirlah yang benar, jangan sampai perbuatan kita sehari-hari mengganggu tetangga kita karena menyebabkan iman kita merosot dan menyebabkan iman kita tidak sempurna. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan, kanat taqumul lail, adalah biasa dia salat tahajud, ahli tahajud, wa tasumun nahar, dan dia biasa puasa siang hari, ahli puasa, wa tatasaddaq, dan dia juga biasa bersedekah, ahli sedekah, wa tu'dhi wa taf'al, dan dia melakukan ini melakukan itu, alias ahli dalam banyak kebaikan. Tapi sayangnya ada catatannya, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia mengganggu, menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan ucapannya. Apa jawaban Nabi SAW? Jawaban sangat jelas. Beliau mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada perempuan tersebut. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Apa gunanya salat kita? Apa gunanya sedekah kita? Apa gunanya puasa kita? Apa gunanya tilawah Quran kita kalau kita mengganggu tetangga? Kebaikan tidak hanya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada kebaikan yang berkaitan dengan manusia atau dengan makhluk. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, tapi jangan lupa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan yang lain, dia salatnya hanya salat wajib saja, atau kalaupun punya salat sunnah ya biasa, tidak seperti yang pertama. Dan dia kalau sedekah ya hanya sedikit yang dia sedekahkan, bukan ahli sedekah. Ya mungkin karena dia bukan orang kaya, tetapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya min ahlil jannah, dia termasuk dari penghuni jannah karena sudah melakukan yang wajib-wajib. Dan ini hadisnya sahih, bisa dilihat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasul SAW bersumpah sampai diulang 3 kali. Dan beliau kalau bersumpah itu pasti perkara yang besar. Tidak pernah beliau bersumpah untuk perkara-perkara yang remeh. Apalagi diulang sampai 3 kali. Ini menunjukkan penegasan yang dahsyat. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah yang engkau bersumpah bahwa dia tidak beriman? Beliau mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman terhadap keburukan-keburukan yang dia lakukan. Sekarang ini keburukan bisa dilakukan dengan segala cara. Dengan HP juga bisa, ya, menyakiti tetangga dengan posting misalnya sesuatu yang tidak mengenakkan. Kalau diposting dari tetangga kita tidak diperbolehkan di dalam Islam seperti ini. Apabila kita tidak menyukai bahwa aib kita diposting oleh seseorang, maka tidak boleh juga kita memposting aib seseorang atau sesuatu yang dia tidak suka diposting kepada orang lain. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi hari-hari ini yang viral, ada seorang kiai diusir dari rumahnya, dari kampungnya, itu semata-mata sebenarnya masalah sepele saja, masalah hak tetangga.
Tetapi karena tidak diindahkan maka menjadi perkara yang besar. Karena perkara yang sepele kalau tidak diindahkan, sementara itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menjadi manusia-manusia yang baik dengan melakukan 3 kewajiban yang sudah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Ini berkaitan dengan Allah. Yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini berkaitan dengan orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik, maka akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk tersebut, dan ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Maka baik kepada Allah, baik kepada tetangga, dan juga baik kepada diri kita sendiri. InsyaAllah dengan menjaga 3 ini, kita akan menjadi orang-orang muttaqin yang derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal khuluqal hasan. Allahumma hassin akhlaqana wa tayyib aqwalana wa tayyib af'alana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.